Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Adalah suatu kesyukuran. Alhamdulillah. Saya dengar bahwa Masjid Raya sudah mengadakan peringatan Maulid Nabi besar kita tadi siang. Setelah selesai salat Jumat langsung, tentu banyak pesertanya karena menggunakan salat Jumat. Hanya saya khawatir sampai tidak cukup berkah jadi bagi. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melengkapi bahasan kita tentang salatnya orang musafir. Dan ini saya kira sangat penting untuk kita ketahui karena begitu mudahnya pergerakan kita sekarang ini, begitu mudahnya dengan transportasi yang sudah tersedia kereta, laut maupun udara. Oleh karena itu sangat penting untuk kita kembali. Namun sebelumnya ada sesuatu hal yang ingin saya bacakan di sini dalam kaitan kita sholat berjamaah, yaitu kapan kita berdiri. Kita yang sudah dulu di masjid, kapan kita berdiri. Di sini dikatakan al-qiyam ba'dal qiyamah, berdiri sesudah kiamat. Yusahabu lil imani wa man yuridu salata qa'iman, disunnahkan bagi imam yang akan menjadi imam dan bagi mereka yang mau salat berdiri. Yang sementara dulu kan sesudah azan kita salat sunat. Sesudah salat sunat kita dulu membuka mata. Nah, kapan berdirinya? Nah, ini yang dibagi di sana. Di sini dikatakan disunatkan baik bagi imam maupun bagi makmum yang akan melakukan salat berdiri. Kalau sekarang ini kita semua di sini. Saya lihat-lihat ini tidak ada yang satu. Disunatkan apa? Allah yaquma lis-salati, agar tidak berdiri untuk salat illa ba'da ayatuka al-mu'azzinu minal azani wal iqamah, illa kecuali pada ayatuka setelah selesai
minal azan wa nikama daripada azan dan kamar. Kenapa itu? Nanti setelah selesai baru berdiri. Tapi ini disunahkan, bukan sesuatu yang wajib. Karena ini termasuk khilaf di antara ulama masalah. Ada pandangan ulama yang membebaskan sembarang kamar kesempatannya berdiri. Ada juga yang mengatakan begitu kamar begitu pun dia berdiri. Tapi ini Syafi'i yang mengatakan disunahkan nanti setelah selesai kamarnya baru berdiri. Kenapa? Di situ supaya dia baca doa dulu. Habis kamar itu bacakan doanya, baru berdiri. Nah, apa doa kamar? Ada pendapat mengatakan doa kamar sama dengan doa azan. Karena itu juga termasuk azan. Di mana ada hadis tadi mengatakan baina kulli azanaini salat. Di antara setiap dua azan ada salat. Padahal yang dimaksud itu dua azan, satu kamar. Maksudnya di antara azan dan kamar ada salat. Kenapa? Li'annahu lamma lam yabruk minhuma lam yaqtul waktu duhur. Karena sebelum selesai keduanya, baik azan ini kalau kebetulan kita lagi sudah duduk di masjid baru azan, nanti selesai azan kalau kita berdiri untuk salat sunnah maupun kamar, sebelum selesai keduanya azan dan kamar, itu belum tiba waktu masuknya salat. Wali'annal imam, dan bahwasanya imam wa ghairuhu, dan selain daripada imam tentunya makmum, masyhuruna bi jawatil muadzin wal muqim, mereka itu lagi sibuk untuk menjawab muadzin bagi azan wal muqim dan orang yang kamar. Wa amman ajizu minal qiyam, adapun orang yang lemah yang tidak mampu berdiri, mimman yuridu salata qa'idan atau mutajjihan, bagi orang yang mau salat dulu atau salat berbalik, atau nahwa dzalik atau semestinya semacamnya, wa yatawajjahu lis-salati aqiba intihai min kamar, maka mereka itu menuju salat setelah selesai kamar. Wa man kana dahilan ila al-masjid asna al-iqamah. Nah, ini yang orang yang lain. Kali ini orang sudah duduk di masjid, yang lagi duduk di masjid. Bagi orang yang sementara masuk waktu kamar, fala yusahabu lahu julusu liyaquma ila salat, tidak disunatkan baginya untuk duduk baru berdiri untuk salat. Bil asahi menurut pendapat oleh salat. Ini orang yang masuk masjid. Gara-gara hadis Nabi yang mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka jangan duduk hingga ia salat 2 rakaat. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka jangan duduk
salat 2 rakaat. Artinya yang membuat kita dulu itu salat ayat ke masjid. Lalu menjadi masalah ini ketika lagi azan. Lalu ada orang masuk. Apakah orang masuk ini langsung salah atau bagaimana? Kalau menurut pendapat Syafi'i yang kita ada, maka orang yang masuk hari itu hanya berdiri untuk menjawab dulu azan. Nanti setelah selesai azan baru salat. Tapi ada sekarang pendapat muncul. Pokoknya begitu kamu masuk langsung salat. Apakah orang azan atau tidak azan? Padahal perbaiki pemahaman atas bunyi hadis. Bunyi hadis mengatakan jangan dulu kecuali salat membuat kalian dulu. Tidak mengatakan apabila kamu masuk masjid langsung salat. Langsung salat dulu. Tapi bunyinya jangan dulu kecuali salat yang membuat dulu. Jadi apa tidak azan? Nah kita mendengar dulu azan, selesai azan baru salat dulu. Kalau sekiranya hadis mengatakan apabila seseorang di antara kalian masuk masjid langsung salat baru dulu, nah ceritanya berarti kan kapan saja datang langsung salat. Tapi di sini dia mengatakan langsung salat. Tapi jangan dulu berhenti, bisa berdiri sampai selesai azan kalau azan. Dan kalau sekiranya tidak ada azan ya langsung salat. Jadi ini pandangan Syafi'i. Lalu kita kembali ke salat orang musafir. Bahwa ada 7 pertimbangan. Kalau kita mau musafir, yang pertama ialah mau kemana? Adakah tujuan tertentu, tempat tertentu, atau hanya mau keliling, mutar putar? Beda hukumnya. Kalau tujuannya tertentu, sasarannya dengan kalau tidak tertentu. Kalau tertentu, ya, maka ditanya lagi, apa tujuannya? Mau apa? Saya mau ke Banjarmasin, atau saya mau ke Balikpapan. Sudah tertulis. Lalu mau apa? Kesananya itu. Itu bagaimana kenapa? Karena ada beda kalau perjalanannya itu perjalanan yang dibolehkan, tujuannya atau yang dilarang. Mana yang dilarang utamanya mau pergi atau mau pergi langsung. Nah itu yang pertama. Dengan kalau mau mengunjungi keluarga atau apa yang dibolehkan. Kemudian berapa jalannya yang melihat yang dikunjungi? Ini yang ketiga berapa jalannya? Apakah sampai 80 kilo atau tidak? Kalau tidak sampai 80 kilo, tidak dibenarkan untuk melakukan jamak atau kasar jamak. Kalau sampai 80 kilo ke atas, nah itu yang boleh. Lalu yang keempat ialah berapa lama di sana dalam perjalanannya, dalam tujuannya ini. Apakah di sana itu hanya sampai 4 malam maksimal?
6 malam dengan perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Kalau sekiranya itu harus menentukan bermalam, seperti kalau kita ke tanah suci, 1 hari perginya, 1 hari pulangnya. Kalau hanya dalam batas 4 hari di sana di tujuannya, disitulah dia boleh melakukan kasar jamak bersama dengan perjalanan. Kalau lebih daripada itu, maka setelah lebih daripada 4 hari dia harus menyempurnakan dan dianggap sama dengan orang setempat. Kalau lebih dari 4 hari. Kemudian, di mana ia memulai kasar jamak? Kalau 4 hal yang disebutkan tadi itu tercukupi, maka ia mulai perjalanan itu setelah ia keluar dari batas kotanya. Belum bisa ia mulai kalau masih dalam kota. Nanti ia bisa mulai apabila dia sudah keluar dari batas kotanya. Lalu kenapa? Apakah dalam perjalanan itu dia salat sendirian, atau dia mengikut kepada orang setempat di tengah perjalanan? Ada kampung lewati di situ, orang salah berjamaah singgah. Kalau sekiranya ia sendirian, di situ berlaku salat kasar jamak. Tapi kalau dia mengikut sama orang kampung, maka ia harus menyempurnakan yang dia ikuti. Dia harus menyempurnakan yang dia ikuti. Yang dia tidak ikuti, dia kasar. Dan yang ketujuh ialah salat yang boleh ia lakukan kasar dan jamak ialah salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan, dan ia lakukan juga dalam perjalanan. Saya ulangi, salat yang menjadi yang dapat ia lakukan rukhsah, yaitu boleh kasar boleh jamak, ialah salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan, dan ia juga lakukan dalam perjalanan. Kalau salat yang dilakukan dalam perjalanan, salatnya masih dari kampung, ia tidak lakukan tadi kampung lalu berangkat, maka ia harus sempurnakan, karena itu tanggungan dalam kampung ketika masih dalam kampung. Begitu juga kalau ada salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan, tapi nanti tiba di kampungnya baru dia lakukan, itu tidak bisa lagi dia kasar jamak. Nah, dalam hal ini terakhir, dulu sudah ada dibagikan itu persiapan kita kalau mau berangkat dari rumah. Tapi saya dengar, karena dulu itu saya bagikan 1 kertas, 1 lembar, katanya hanya dibagikan untuk mereka salat subuh, sehingga banyak yang tidak dapat. Nah, sekarang saya cetak ulang, nah sudah diperbanyak. Jadi tolong siapa yang bisa bagi, mudah-mudahan cukup. Tiga lembar itu satu set. Jangan lupa ibu-ibu, kalau ibu-ibu marah kita tidak makan itu.
sudah. Saya kira bersisa itu, bersisa. Ini untuk perjalanan jauh. Kalau saja dalam kampung, itu yang terakhir saja, bagian terakhir saja, yaitu bacaan di pintu. Bacaan di pintu waktu kita mau keluar. Itu kalau kita hanya dari rumah mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke sawah, mau ke empang. Tapi kalau perjalanan yang kita bicarakan ini, di mana berlaku kasar jama, maka mulailah dari awalnya, yaitu kita dalam pakaian yang kita mau pakai berangkat. Kita lakukan salat sunat safar. Barang-barang kita semuanya sudah dikemas, sudah siap, sisa diangkat. Kita melakukan salat sunat safar dengan niatnya, saya berniat salat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Kalau saja ini sudah tercetus dalam hati, sudah sah. Lalu kita takbir ihram, baca Al-Fatihah, baru baca kuliah. Kemudian pada rakaat kedua, sesudah baca Fatihah, kita baca Qul Huwallah sampai salat tadi selesai. Setelah salat selesai, kita baca zikirnya, kemudian doanya. Ada 2 zikirnya dan 2 doanya. Ada 2 zikirnya dan 2 doanya. Zikir yang pertama ialah ayat kursi. Zikir yang pertama. Zikir yang kedua, li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin, zikir yang kedua. Nah, sesudah itu kita baca doanya. Doa yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma bika asta'inu wa alaika atawakkalu. Allahumma zallili su'ubata amri wa sahhil alayya masyakkata sabari warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu wasrif anni kulla syarrin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa akaribi wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi min akhiratin wa dunya fafanna ajma'in min kulli su'in ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Coba saya terjemahkan ya. Allahumma bika asta'in, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ini baru pembuka doa. Isi doa, Allahumma bika asta'in, ya Allah, hanya kepadamu saya memohon pertolongan.
Wa alaika tawakkalu, dan hanya kepadamu saya berserah diri. Allahumma dzallili su'bata amri, ya Allah, mudahkanlah bagiku kesulitan urusanku. Wasahil alayya masyaqqata sabri, dan mudahkanlah bagiku kesukaran perjalananku. Warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu, berikanlah kepada aku rezeki melebihi daripada yang saya perlukan. Wasrif anni kulla syarrin, jauhkanlah daripada aku segala bentuk keburukan. Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka, bahwasanya memohon kepadamu perlindunganmu agar engkau menjaga saya ini. Wastaurika, dan saya titipkan kepadamu nafsi diriku, wa dini agamaku, wa ahli keluargaku, wa karibi dan kerabatku, wa kullama anamta alayya wa alaihim bihi, dan semua nikmat yang telah kamu anugerahkan kepada aku dan kepada mereka itu semua, min akhiratin wa dunia, sama adanya nikmat di akhirat kelak dan nikmat dunia sekarang. Fahfanna ajma'in, jagalah kami semuanya, jagalah kami semuanya, min kulli su'in, daripada segala keburukan, ya Karim, wahai Tuhan Maha Pemurah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, ini penutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai dibaca, itu tadi ketika kita selesai memberi salam, langsung dibaca. Jadi ini boleh kita letakkan di samping sajadah kita atau di depan kita, boleh kita, karena nanti setelah saya selesai salam baru dibaca. Andai kata petunjuknya mengatakan dibaca waktu sujud, mare, kalau tidak dihafal tentu tidak bisa dibaca. Tapi ini enaknya karena nanti sesudah memberi salam, jadi letakkan baru dibaca. Nah, setelah selesai dibaca, kita berdiri, baru dibaca doa yang kedua. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu, ya Allah, hanya kepadamu saya mengarah. Wa bika tasamtu, dan hanya kepadamu saya berpegang teguh. Allahumma qini ma hammani wa ma la tamula, ya Allah, lindungilah saya daripada segala yang saya pikirkan, sempurnakanlah bagiku daripada segala yang saya pikirkan. Allahumma zawwinni at-taqwa, ya Allah, bekalilah saya dengan takwa. Waghfir li dzambi, dan ampunilah segala dosaku. Wa wajjini li khairina ma tawajjahtu, dan hadapkanlah saya kepada kebaikan ke arah mana saya menghadap. Artinya ke arah mana saya nanti menghadap setelah saya keluar dari rumah saya, maka saya mohon supaya kebaikan yang selalu diperlihatkan kepada aku. Lalu setelah selesai, maka diangkatlah itu kohor, angkatlah kohor. Tiba di pintu, baru dibaca yang terakhir. Ini bacaan pintu ini, itu yang perlu dihafal. Yang terakhir perlu dihafal. Kenapa? Karena ini bacaan setiap kita keluar dari rumah. Setiap kita keluar dari rumah. Tadi saya katakan, kita mau ke pasar, kita mau ke tetangga, kita mau ke sekolah, kita mau ke kantor, ya kita mau ke pasar, kita mau ke empang, kita mau ke sawah, ya pokoknya keluar dari rumah. Insya Allah keluar dari rumah mau ke masjid, baca ini. Jadi ini yang dihafal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah saya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tiada upaya, tiada kekuatan, semuanya di tangannya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajahala au yujahala alayya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, saya memohon perlindungan kepadamu, min an adilla, daripada saya sesat, au udalla, atau disesatkan orang, au azilla au zalla, ataukah saya jatuh atau dijatuhkan orang, au adlima au udlama, ataukah saya ini berbuat dalim atau didalimi orang, au ajahala au yujahala alayya, atau saya berbuat jahil atau dijahili orang. Saya yakin jamaah sudah hafal itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hafal mana di Jawa ya? Ya, sisa yang kedua, baris yang kedua.
Hadirin hadirat, inilah bacaan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan berkah buat kita semua insyaallah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa warina tibaa wa arinal batila batilan tinaba. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Adalah suatu kesyukuran. Alhamdulillah. Saya dengar bahwa Masjid Raya sudah mengadakan peringatan Maulid Nabi besar kita tadi siang. Setelah selesai salat Jumat langsung tentu banyak pesertanya karena menghadiri salat Jumat. Hanya saya awal jangan sampai tidak cukup berkah jadi bagi.
Insya Allah pada malam hari ini kita akan melengkapi bahasa kita tentang syaratnya orang musafir. Dan ini saya kira sangat penting untuk kita ketahui karena begitu mudahnya pergerakan kita sekarang ini, begitu mudahnya dengan transportasi yang sudah tersedia baik darat, laut maupun udara. Oleh karena itu sangat penting untuk kita kembali. Namun sebelumnya ada sesuatu hal yang ingin saya bacakan di sini dalam kaitan kita sholat berjamaah, yaitu kapan kita berdiri. Kita yang sudah dulu di masjid, kapan kita berdiri? Di sini dikatakan al-qiyam ba'dal qiyamah, berdiri sesudah kiamat. Yustahabbu lil imami wa man yuridu sholata qa'iman, disunnahkan bagi imam yang akan menjadi imam dan bagi mereka yang mau salat berdiri. Yang sementara dulu kan sesudah azan kita salat sunat, sesudah salat sunat kita dulu membuka masyarakat. Nah, kapan berdirinya? Nah, ini yang dibahas, jadi dicari. Di sini dikatakan disunatkan baik bagi imam maupun bagi makmum yang akan melakukan sholat berdiri. Kalau sekarang ini kita semua di sini, saya lihat ini tidak hanya yang satu. Disunatkan apa? Allah yaquma lis-sholati, agar tidak berdiri untuk salat illa ba'da ayaquga al-mu'azzin min al-azani wa iqamah, illa kecuali pada ayaquga setelah selesai minal azan wa iqamah, daripada azan dan iqamah. Kenapa itu? Nanti setelah selesai baru berdiri. Tapi ini disunatkan, bukan sesuatu yang wajib. Karena ini termasuk khilaf di antara ulama di masalah. Ada pandangan ulama yang membebaskan sembarang kapan kesempatannya berdiri. Ada juga yang mengatakan begitu kapan begitu pun dia berdiri. Tapi ini Syafi'i yang mengatakan disunatkan nanti setelah selesai kamatnya baru berdiri. Kenapa? Di situ supaya dia baca doa dulu. Habis kamat itu dibacakan doanya, baru berdiri. Nah, apa doa kamat? Ada pendapat mengatakan doa kamat sama dengan doa azan, karena itu juga termasuk azan. Di mana ada hadis tadi mengatakan baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap dua azan ada salat. Padahal yang dimaksud itu dua azan, satu kamat. Maksudnya di antara azan dan kamat ada salat. Kenapa? Di annahu lamma lam yabruk minhuma lam yakul waktu duhur. Karena sebelum selesai keduanya, baik
azan ini kalau kebetulan kita lagi sudah duduk di masjid baru azan, nanti selesai azan kalau kita berdiri untuk salat sunnah maupun kamar, sebelum selesai keduanya azan dan kamar, itu belum tiba waktu masuknya salat. Wali'annal imam, dan bahwasannya imam wa ghairuhu, dan selain daripada imam tentunya makmum, masyhuruna bi ijabatil muadzin wal muqim, mereka itu lagi sibuk untuk menjawab muadzin bagi azan wal muqim dan orang yang kamar. Wa amman ajizu minal qiyam, adapun orang yang lemah yang tidak mampu berdiri, imma yuridu salata qa'idan atau muqaddiran, bagi orang yang mau salat dulu atau salat berbalik, atau nahwa dzalik atau semestinya semacamnya, wa yatawajjahu lis-salati aqiba intihai min al-kamar, maka mereka itu menuju salat setelah selesai kamar. Wa man kana dahilan ila al-masjid asna'a al-iqamah. Ini yang orang yang lain. Hari ini orang sudah duduk di masjid, yang lagi duduk di masjid. Bagi orang yang sementara masuk waktu kamar, fala yustahabu lahu al-julusu liyaquma ila salat, tidak disunatkan baginya untuk duduk baru berdiri untuk salat. Bil asahi menurut pendapat oleh salat. Ini orang yang masuk masjid. Gara-gara hadis Nabi yang mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka jangan duduk hingga ia salat 2 rakaat. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Artinya yang membuat kita duduk itu salat ayat di masjid. Lalu menjadi masalah ini ketika lagi azan. Ketika lagi azan, lalu ada orang masuk. Apakah orang masuk ini langsung salat atau bagaimana? Kalau menurut pendapat Syafi'i yang kita ada, maka orang yang masuk tadi itu hanya berdiri untuk menjawab dulu azan, nanti setelah selesai azan baru salat. Tapi ada sekarang pendapat muncul, pokoknya begitu kamu masuk langsung salat. Apakah orang azan atau tidak azan? Padahal perbaiki pemahaman atas bunyi hadis. Bunyi hadis mengatakan jangan duduk kecuali salat yang membuat kalian duduk. Tidak mengatakan apabila kamu masuk masjid langsung salat. Langsung salat baru dulu. Tapi bunyinya jangan dulu kecuali salat yang membuat dulu. Jadi apabila azan, nah kita mendengar dulu azan, selesai azan baru salat baru dulu. Kalau sekiranya hadis mengatakan apabila seseorang di antara kalian masuk masjid langsung salat baru dulu, nah ceritanya berarti kan kapan saja datang langsung salat. Tapi di sini tidak mengatakan langsung salat, berarti jangan dulu berhenti, bisa berdiri sampai selesai azan kalau azan. Nah kalau sekiranya tidak ada azan ya langsung salat. Jadi ini pandangan Syafi'i. Lalu kita kembali
syarat orang musafir bahwa ada 7 pertimbangan. Kalau kita mau musafir, yang pertama ialah mau kemana? Adakah tujuan tertentu, mau tertentu, tempat tertentu, atau hanya mau keliling, mau pulang? Beda hukumnya. Kalau tujuannya tertentu, sasarannya dengan kalau tidak tertentu. Kalau tertentu, ya, maka ditanya lagi, apa tujuannya? Mau apa? Saya mau ke Banjarmasin, atau saya mau ke Balikpapan. Sudah tertentu. Lalu mau apa? Kesananya itu. Itu bagaimana kerana karena ada beda kalau perjalanannya itu perjalanan yang dibolehkan, tujuannya hampir yang dilarang. Mana yang dilarang umpamanya mau pergi mudik atau mau pergi rasul. Nah itu yang pertama. Dengan kalau mau mengunjungi keluarga atau apa yang dibolehkan. Kemudian berapa jaraknya yang melihat yang dikunjungi? Ini yang ketiga pelanggaran. Apakah sampai 80 kilo atau tidak? Kalau tidak sampai 80 kilo, tidak dibenarkan untuk melakukan jamak atau kasar jamak. Kalau sampai 80 kilo ke atas, nah itu yang boleh. Lalu yang keempat ialah berapa lama di sana dalam perjalanannya, dalam tujuannya itu. Apakah di sana itu hanya sampai 4 malam maksimal? 6 malam dengan perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Kalau sekiranya itu harus menentukan bermalam. Seperti kalau kita ke tanah suci itu 1 hari perginya, 1 hari pulangnya. Kalau hanya dalam batas 4 hari di sana di tujuannya, disitulah dia boleh melakukan kasar jamak bersama dengan perjalanan. Kalau lebih daripada itu, maka setelah lebih daripada 4 hari dia harus menyempurnakan karena dianggap sama dengan orang setempat. Kalau lebih dari 4 hari. Kemudian di mana ia memulai kasar jamak? Kalau 4 hal yang disebutkan tadi itu tercukupi, maka ia mulai perjalanan itu setelah ia keluar dari batas kotanya. Belum bisa ia mulai kalau masih dalam kota. Nanti ia bisa mulai apabila dia sudah keluar dari batas kotanya. Lalu kenapa? Apakah dalam perjalanan itu dia salah sendirian atau dia mengikut kepada orang setempat di tengah perjalanan? Ada kampung lewati di situ orang salah berjamaah singgah. Kalau sekiranya ia sendirian di situ berlaku salah kasar jamak. Tapi kalau dia mengikut sama orang kampung, maka dia harus menyempurnakan yang dia ikuti. Dia harus menyempurnakan yang dia ikuti. Yang dia tidak ikuti, dia kasar. Dan yang ketujuh ialah
Salat yang boleh ia lakukan qasar dan jamak ialah salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan, dan ia lakukan juga dalam perjalanan. Saya ulangi, salat yang dapat ia lakukan rukhsah, yaitu boleh qasar boleh jamak, ialah salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan dan ia juga lakukan dalam perjalanan. Kalau salat yang dilakukan dalam perjalanan, salatnya masih dari kampung, ia tidak lakukan tadi di kampung lalu berangkat, maka ia harus sempurnakan, karena itu tanggungan dalam kampung ketika masih dalam kampung. Begitu juga kalau ada salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan, tapi nanti tiba di kampungnya baru dia lakukan, itu tidak bisa lagi dia qasar jamak. Nah, dalam hal ini terakhir, dulu sudah ada dibagikan itu persiapan kita kalau mau berangkat dari rumah. Tapi saya dengar, karena dulu itu saya bagikan satu kertas, satu lembar, katanya hanya dibagikan untuk mereka salat subuh, sehingga banyak yang tidak dapat. Nah, sekarang saya cetak ulang, nah sudah diperbanyak. Jadi tolong siapa yang bisa bagi, mudah-mudahan cukup. Tiga lembar itu satu set. Jangan lupa ibu-ibu, kalau ibu-ibu marah kita tidak makan itu. Saya kira bersisa itu, bersisa. Ini untuk perjalanan jauh. Kalau saja dalam kampung, itu yang terakhir saja, bagian terakhir saja, yaitu bacaan di pintu. Bacaan di pintu waktu kita mau keluar. Itu kalau kita hanya dari rumah mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke sawah, mau ke empang. Tapi kalau perjalanan yang kita bicarakan ini, di mana berlaku qasar jamak, maka mulailah dari awalnya, yaitu kita dalam pakaian yang kita mau pakai berangkat. Kita lakukan salat sunat safar. Barang-barang kita semuanya sudah dikemas, sudah siap, sisa diangkat.
kita melakukan salat sunnah safar dengan niatnya, saya berniat salat sunnah safar 2 rakaat karena Allah. Kalau saja ini sudah tercetus dalam hati, sudah sah. Lalu kita takbir ihram, baca Al-Fatihah, baru baca kuliah. Kemudian pada rakaat kedua, sesudah baca Fatihah, kita baca Qul Huwallah sampai salat tadi selesai. Setelah salat selesai, kita baca zikirnya, kemudian doanya. Ada 2 zikirnya dan 2 doanya. Ada 2 zikirnya dan 2 doanya. Zikir yang pertama ialah ayat kursi. Zikir yang pertama. Zikir yang kedua, li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin, zikir yang kedua. Nah, sesudah itu kita baca doanya. Doa yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma bika asta'inu wa 'alaika tawakkalu. Allahumma zallili su'ubata amri wa sahhil alayya masyaqqata sabari warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu wasrif anni kulla syarrin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa akaribi wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi min akhiratin wa dunya fafanna ajma'in min kulli su'in ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Coba saya terjemahkan ya. Allahumma bika asta'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ini baru pembuka doa. Isi doa, Allahumma bika asta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Wa 'alaika tawakkalu, dan hanya kepadamu saya berserah diri. Allahumma dzallili su'ubata amri. Ya Allah, mudahkanlah bagiku kesulitan urusanku. Wasahil alayya masyaqqata sabri, dan mudahkanlah bagiku kesukaran perjalananku. Warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu, berikanlah kepada aku rezeki melebihi daripada yang saya perlukan. Wasrif anni kulla syarrin, jauhkanlah daripada aku segala bentuk keburukan. Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka, bahwasanya saya memohon kepadamu perlindunganmu agar engkau menjaga saya ini. Wa astaudika, dan saya titipkan kepadamu nafsi diriku, wa dini agamaku, wa ahli keluargaku, wa karibi dan kerabatku. Wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi, dan semua nikmat yang telah kamu anugerahkan kepada aku dan kepada mereka itu semua, min akhiratin wa dunia, sama adanya nikmat di akhirat kelak dan nikmat dunia sekarang. Fahfanna ajma'in, jagalah kami semuanya, jagalah kami semuanya, min kulli su'in, daripada segala keburukan, ya karim, wahai Tuhan maha pemurah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, ini penutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai dibaca, itu tadi ketika kita selesai memberi salam, langsung dibaca. Jadi ini boleh kita letakkan di samping sajadah kita atau di depan kita, boleh kita, karena nanti setelah saya selesai salam baru dibaca. Andai kata petunjuknya mengatakan dibaca waktu sujud, mari, kalau tidak dihafal tentu tidak bisa dibaca. Tapi ini enaknya karena nanti sesudah memberi salam, jadi letakkan baru dibaca.
Nah setelah selesai dibaca, kita berdiri, baru dibaca doa yang kedua. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasantu, ya Allah, hanya kepadamu saya mengarah. Wa bika tasantu, dan hanya kepadamu saya berpegang teguh. Allahumma qini ma hammani wa ma la tamula, ya Allah, lindungilah saya daripada segala yang saya pikirkan, sempurnakanlah bagiku daripada segala yang saya pikirkan. Allahumma zawwinni at-taqwa, ya Allah, bekalilah saya dengan takwa. Waghfir li zambi, dan ampunilah segala dosaku. Wa wajjini li khairina ma tawajjahtu, dan hadapkanlah saya kepada kebaikan ke arah mana saya menghadap. Artinya ke arah mana saya nanti menghadap setelah saya keluar dari rumah saya, maka saya mohon supaya kebaikan yang selalu diperlihatkan kepada aku. Lalu setelah selesai, maka diangkatlah itu kohor, angkatlah kohor. Tiba di pintu, baru dibaca yang terakhir ini. Ini bacaan pintu ini, itu yang perlu dihafal, yang terakhir perlu dihafal. Kenapa? Karena ini bacaan setiap kita keluar dari rumah. Setiap kita keluar dari rumah. Tadi saya katakan, kita mau ke pasar, kita mau ke tetangga, kita mau ke sekolah, kita mau ke kantor, ya kita mau ke pasar, kita mau ke empang, kita mau ke sawah, ya pokoknya keluar dari rumah, insya Allah keluar dari rumah mau ke masjid, baca ini. Jadi ini yang dihafal. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah saya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tiada upaya, tiada kekuatan, semuanya di tangannya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajahala au yujahala alayya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, saya memohon perlindungan kepadamu, min an adilla, daripada saya sesat, au udalla, atau disesatkan orang, au azilla au zalla, ataukah saya jatuh atau dijatuhkan orang, au adlima au adlama, ataukah saya ini berbuat dalim atau didalimi orang, au ajahala au jahala alayya, atau saya berbuat jahil atau dijahili orang. Saya yakin jamaah sudah hafal itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hafal mana di Jawa ya? Ya, sisa yang kedua, baris yang kedua. Hadirin hadirat, inilah bacaan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan berkah buat kita semua, insyaallah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa wa arina tibaa wa arinal batila batila tinaba. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Adalah suatu kesyukuran. Alhamdulillah. Saya dengar bahwa Masjid Raya sudah mengadakan peringatan Maulid Nabi besar kita tadi siang. Setelah selesai salat Jumat langsung tentu banyak pesertanya karena mengakhiri salat Jumat. Hanya saya awal jangan sampai tidak cukup berkah jadi bagi. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melengkapi bahasa kita tentang syaratnya orang musafir. Dan ini saya kira sangat penting untuk kita ketahui karena begitu mudahnya pergerakan kita sekarang ini, begitu mudahnya dengan transportasi yang sudah tersedia baik darat, laut maupun udara. Oleh karena itu sangat penting untuk kita kembali. Namun sebelumnya ada sesuatu hal yang ingin saya bacakan di sini dalam kaitan kita sholat berjamaah, yaitu kapan kita berdiri. Kita yang sudah dulu di masjid, kapan kita berdiri. Di sini dikatakan al-qiyam ba'dal qiyamah, berdiri sesudah kapan. Yusahabu lil imani wa man yuridu sholata qa'iman, disunnahkan bagi imam yang akan menjadi imam dan bagi mereka yang mau salat berdiri. Yang sementara dulu kan sesudah azan kita salat sunat. Sesudah salat sunat kita dulu membuka mata. Nah, kapan berdirinya? Nah, ini yang dibagi jadi dicari. Di sini dikatakan disunatkan baik bagi imam maupun bagi makmum yang akan melakukan salat berdiri. Kalau sekarang ini kita semua di sini. Saya lihat ini tidak hanya yang satu. Disunatkan apa? Allah yaquma lis-salati, agar tidak berdiri untuk salat illa ba'da ayatuka al-mu'azzinu minal azani wa iqam, illa kecuali pada ayatuka setelah selesai minal azan wa iqam, daripada azan dan iqamah. Kenapa itu? Nanti setelah selesai baru berdiri. Tapi ini disunatkan, bukan sesuatu yang wajib. Karena ini termasuk khilaf di antara ulama masalah. Ada pandangan ulama yang membebaskan sembarang kapan kesempatannya berdiri. Ada juga yang
mengatakan begitu amat, begitu pun dia berdiri. Tapi ini Syafi'i yang mengatakan disunatkan nanti setelah selesai amatnya baru berdiri. Kenapa? Di situ supaya dia baca doa dulu. Habis kamat itu bacakan doanya, baru berdiri. Nah, apa doa kamat? Ada pendapat mengatakan doa kamat sama dengan doa azan, karena itu juga termasuk azan. Di mana ada hadis tadi mengatakan baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap dua azan ada salat. Padahal yang dimaksud itu dua azan, satu qamat. Maksudnya di antara azan dan qamat ada salat. Kenapa? Li'annahu lamma lam yabruk innuma lam yaktul waktu duhur. Karena sebelum selesai keduanya, baik azan ini kalau kebetulan kita lagi sudah duduk di masjid baru azan, nanti selesai azan kalau kita berdiri untuk salat sunnah maupun qamat, sebelum selesai keduanya azan dan qamat, itu belum tiba waktu masuknya salat. Wali'annal imam, dan bahwasan imam wa ghairuhu, dan selain daripada imam tentunya makmum, masyhuruna bi ijabatil muadzin wal muqim, mereka itu lagi sibuk untuk menjawab muadzin bagi azan wal muqim dan orang yang qamat. Wa amman ajizu minal qiyam, adapun orang yang lemah yang tidak mampu berdiri, imman yuridu salata qa'idan atau muqaddiran, bagi orang yang mau salat dulu atau salat berbalik, atau nahwa dzalik atau semestinya semacamnya, wa yatawajjahu lis-salati akhirul intihai min al-qamat, maka mereka itu menuju salat setelah selesai qamat. Wa man kana dahilan ila al-masjid asna'al iqamah. Nah, ini yang orang yang lain. Hari ini orang sudah duduk di masjid, yang lagi duduk di masjid. Bagi orang yang sementara masuk waktu qamat, fala yustahabu lahu al-julusu liyaquma ila salat, tidak disunatkan baginya untuk duduk baru berdiri untuk salat. Bil asahi menurut pendapat oleh salat. Ini orang yang masuk masjid. Gara-gara hadis Nabi yang mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka jangan duduk hingga ia salat 2 rakaat. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Artinya yang membuat kita duduk itu salat tahiyat masjid. Lalu menjadi masalah ini ketika lagi azan. Lalu ada orang masuk. Apakah orang masuk ini langsung salat atau bagaimana? Kalau menurut pendapat Syafi'i yang kita ada, maka orang yang masuk hari itu hanya berdiri
menjawab dulu azan, nanti setelah selesai azan baru salat. Tapi ada sekarang pendapat muncul, pokoknya begitu kamu masuk langsung salat. Apakah orang azan atau tidak azan? Padahal perbaiki pemahaman atas bunyi hadis. Bunyi hadis mengatakan jangan dulu kecuali salat membuat kalian dulu. Tidak mengatakan apabila kamu masuk masjid langsung salat. Langsung salat baru dulu. Tapi bunyinya jangan dulu kecuali salat yang membuat dulu. Jadi apabila azan, nah kita mendengar dulu azan, selesai azan baru salat baru dulu. Kalau sekiranya hadis mengatakan apabila seseorang di antara kalian masuk masjid langsung salat baru dulu, nah ceritanya berarti kapan saja datang langsung salat. Tapi di sini tidak mengatakan langsung salat. Tapi jangan dulu berhenti, bisa berdiri sampai selesai azan kalau azan. Nah kalau sekiranya tidak ada azan ya langsung salat. Jadi ini pandangan Syafi'i. Lalu kita kembali ke salat orang musafir, bahwa ada 7 pertimbangan. Kalau kita mau musafir, yang pertama ialah mau kemana? Adakah tujuan tertentu, tempat tertentu, atau hanya mau keliling, mau pulang? Beda hukumnya. Kalau tujuannya tertentu, sasarannya dengan kalau tidak tertentu. Kalau tertentu, ya, maka ditanya lagi, apa tujuannya? Mau apa? Saya mau ke Banjarmasin, atau saya mau ke Balikpapan. Sudah tertulis. Lalu mau apa? Kesananya itu. Itu bagaimana terasa karena ada beda kalau perjalanannya itu perjalanan yang dibolehkan, tujuannya atau yang dilarang. Mana yang dilarang utamanya mau pergi mudik atau mau pergi rakor. Nah itu yang pertama. Dengan kalau mau mengunjungi keluarga atau apa yang dibolehkan. Kemudian berapa jaraknya yang melihat yang dikunjungi? Ini yang ketiga, berapa jaraknya? Apakah sampai 80 kilo atau tidak? Kalau tidak sampai 80 kilo, tidak dibenarkan untuk melakukan jamak atau kasar jamak. Kalau sampai 80 kilo ke atas, nah itu yang boleh. Lalu yang keempat ialah berapa lama di sana dalam perjalanannya, dalam tujuannya itu. Apakah di sana itu hanya sampai 4 malam maksimal? 6 malam dengan perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Kalau sekiranya itu harus bukan bermalam. Seperti kalau kita ke tanah suci, 1 hari perginya, 1 hari pulangnya. Kalau hanya dalam batas 4 hari di sana di tujuannya, di situlah dia boleh melakukan kasar jamak bersama dengan perjalanan
Kalau lebih daripada itu, maka setelah lebih daripada 4 hari dia harus menyempurnakan dan dianggap satu dengan orang setempat. Kalau lebih dari 4 hari. Kemudian di mana ia memulai kasar jamak? Kalau 4 hal yang disebutkan tadi itu tercukupi, maka ia mulai berjalan itu setelah ia keluar dari batas kotanya. Belum bisa ia mulai kalau masih dalam kota. Nanti ia bisa mulai apabila dia sudah keluar dari batas kotanya. Lalu kenapa? Apakah dalam perjalanan itu dia salat sendirian atau dia mengikut kepada orang setempat di tengah perjalanan? Ada kampung lewati di situ orang salat berjamaah singgah. Kalau sekiranya ia sendirian di situ berlaku salat kasar jamaah. Tapi kalau dia mengikut sama orang kampung, maka ia harus menyempurnakan yang dia ikuti. Dia harus menyempurnakan yang dia ikuti. Yang dia tidak ikuti, dia kasar. Dan yang ketujuh ialah salat yang boleh ia lakukan kasar dan jamak ialah salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan dan ia lakukan juga dalam perjalanan. Saya ulangi, salat yang yang dapat ia lakukan rukhsah, yaitu boleh kasar boleh jamak, ialah salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan dan ia juga lakukan dalam perjalanan. Kalau salat yang dilakukan dalam perjalanan, salatnya masih dari kampung, ia tidak lakukan tadi di kampung lalu berangkat, maka ia harus sempurnakan karena itu tanggungan dalam kampung ketika masih dalam kampung. Begitu juga kalau ada salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan tapi nanti tiba di kampungnya baru dia lakukan, itu tidak bisa lagi dia kasar jamak. Nah, dalam hal ini terakhir, dulu sudah ada dibagikan itu persiapan kita kalau mau berangkat dari rumah. Tapi saya dengar, karena dulu itu saya bagikan satu kertas, satu lembar, katanya hanya dibagikan untuk mereka salat subuh, sehingga banyak yang tidak dapat. Nah sekarang saya cetak ulang, nah sudah diperbanyak. Jadi tolong siapa yang bisa bagi, mudah-mudahan cukup. Tiga lembar itu satu set. Jangan lupa ibu-ibu, kalau ibu-ibu marah kita tidak makan itu. Sudah. Saya kira bersisa itu, bersisa.
Ini untuk perjalanan jauh. Kalau saja dalam kampung, itu yang terakhir saja, bagian terakhir saja, yaitu bacaan di pintu. Bacaan di pintu waktu kita mau keluar. Itu kalau kita hanya dari rumah mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke sawah, mau ke empang. Tapi kalau perjalanan yang kita bicarakan ini, di mana berlaku kasar jamak, maka mulailah dari awalnya, yaitu kita dalam pakaian yang kita mau pakai berangkat. Kita lakukan salat sunat safar. Barang-barang kita semuanya sudah dikemas, sudah siap, sisa diangkat. Kita melakukan salat sunat safar dengan niatnya, saya berniat salat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Kalau saja ini sudah tercetus dalam hati, sudah sah. Lalu kita takbir ihram, baca Al-Fatihah, baru baca kuliah. Kemudian pada rakaat kedua, sesudah baca Fatihah, kita baca Qul Huwallah sampai salat tadi selesai. Setelah salat selesai, kita baca zikirnya, kemudian doanya. Ada 2 zikirnya dan 2 doanya. Ada 2 zikirnya dan 2 doanya. Zikir yang pertama ialah ayat kursi. Zikir yang pertama. Zikir yang kedua, li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin, zikir yang kedua. Nah, sesudah itu kita baca doanya. Doa yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma bika asta'inu wa alaika tawakkalu. Allahumma zallili suhubata amri wa sahhil alayya masyakkata safari warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu wasrif anni kulla syarrin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa akaribi wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi min akhiratin wa dunya fafanna ajma'in min kulli su'in ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Coba saya terjemahkan ya. Allahumma bika asta'in, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ini baru pembuka doa. Isi doa, Allahumma bika asta'in, ya Allah, hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Wa alaika tawakkalu, dan hanya kepadamu saya berserah diri. Allahumma dzallili suhbata amri, ya Allah, mudahkanlah bagiku kesulitan urusanku. Wasahil alayya masyaqqata sabri, dan mudahkanlah bagiku kesukaran perjalananku. Warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu, berikanlah kepadaku rezeki melebihi daripada yang saya perlukan. Wasrif anni kulla syarrin, jauhkanlah daripada aku segala bentuk keburukan. Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka, bahwasanya memohon kepadamu perlindunganmu agar engkau menjaga saya ini. Wastaurika, dan saya titipkan kepadamu nafsi diriku,
wa dini agamaku, wa ahli keluargaku, wa karibi dan kerabatku, wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi, dan semua nikmat yang telah kamu anugerahkan kepadaku dan kepada mereka itu semua, min akhiratin wa dunia, sama adanya nikmat di akhirat kelak dan nikmat dunia sekarang. Fahfanna ajma'in, jagalah kami semuanya, jagalah kami semuanya, min kulli su'in, daripada segala keburukan, ya Karim, wahai Tuhan Maha Pemurah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, ini penutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai dibaca, itu tadi ketika kita selesai memberi salam, langsung dibaca. Jadi ini boleh kita letakkan di samping sajadah kita atau di depan kita, boleh kita, karena nanti setelah saya selesai salam baru dibaca. Andai kata petunjuknya mengatakan dibaca waktu sujud, mare, kalau tidak dihafal tentu tidak bisa dibaca. Tapi ini enaknya karena nanti sesudah memberi salam, jadi letakkan baru dibaca. Nah, setelah selesai dibaca, kita berdiri, baru dibaca doa yang kedua. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasantu, ya Allah, hanya kepadamu saya mengarah. Wa bika tasantu, dan hanya kepadamu saya berpegang teguh. Allahumma qini ma hammani wa ma la tamula, ya Allah, lindungilah saya daripada segala yang saya pikirkan, sempurnakanlah bagiku daripada segala yang saya pikirkan. Allahumma zawwinni at-taqwa, ya Allah, bekalilah saya dengan takwa, waghfir li dzambi, dan ampunilah segala dosaku, wa wajjini li khairin ma tawajjahtu, dan hadapkanlah saya kepada kebaikan ke arah mana saya menghadap. Artinya ke arah mana saya nanti menghadap setelah saya keluar dari rumah saya, maka saya mohon supaya kebaikan yang selalu diperlihatkan kepada aku. Lalu setelah selesai, maka diangkatlah itu kohor, angkatlah kohor. Tiba di pintu, baru dibaca yang terakhir. Ini bacaan pintu ini, itu yang perlu dihafal, yang terakhir perlu dihafal. Kenapa? Karena ini bacaan setiap kita keluar dari rumah. Setiap kita keluar dari rumah, tadi saya katakan, kita mau ke pasar, kita mau ke tetangga, kita mau ke sekolah, kita mau ke kantor, ya kita mau ke pasar, kita mau ke empang, kita mau ke sawah, ya pokoknya keluar dari rumah, insya Allah keluar dari rumah mau ke masjid, baca ini. Jadi ini yang dihafal. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah saya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tiada upaya, tiada kekuatan, semuanya di tangannya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajahala au yujahala alayya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, saya memohon perlindungan kepadamu, min an adilla, daripada saya sesat, au udalla, atau disesatkan orang, au azillah au zalla, ataukah saya jatuh atau dijatuhkan orang, au adlima au adlama, ataukah saya ini berbuat zalim atau didalimi orang, au ajahala au jahala alaiya, atau saya berbuat jahil atau dijahili orang. Saya yakin jamaah sudah hafal itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud hafal mana di Jawa ya? Ya, sisa yang kedua. Baris yang kedua. Hadirin hadirat indah, bacaan kita pada malam hari ini mudah-mudahan berkah buat kita semua, insyaallah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa wa arina tibaa wa arinal batila batilan tinaba. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Adalah suatu kesyukuran. Alhamdulillah. Saya dengar bahwa Masjid Raya sudah mengadakan peringatan Maulid Nabi besar kita tadi siang. Setelah selesai salat Jumat langsung, tentu banyak pesertanya karena mengenai salat Jumat. Hanya saya khawatir sampai tidak cukup berkah jadi bagi. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melengkapi bahasa kita tentang salatnya orang musafir. Dan ini saya kira sangat penting untuk kita ketahui karena begitu mudahnya pergerakan kita sekarang ini, begitu mudahnya dengan transportasi yang sudah tersedia baik darat, laut maupun udara. Oleh karena itu sangat penting untuk kita kembali. Namun sebelumnya ada sesuatu hal yang ingin
saya bacakan di sini dalam kaitan kita sholat berjamaah, yaitu kapan kita berdiri. Kita yang sudah dulu di masjid, kapan kita berdiri? Di sini dikatakan al-qiyam ba'dal qiyamah, berdiri sesudah kiamat. Yusahabu lil imani wa man yuridu salata qa'iman, disunahkan bagi imam yang akan menjadi imam dan bagi mereka yang mau salat berdiri. Yang sementara dulu kan sesudah azan kita salat sunat, sesudah salat sunat kita dulu membuka masyarakat. Nah, kapan berdirinya? Nah, ini yang dibagi jadi dicari. Di sini dikatakan disunatkan baik bagi imam maupun bagi makmum yang akan melakukan salat berdiri. Kalau sekarang ini kita semua di sini, saya lihat ini tidak ada yang salat dulu. Disunatkan apa? Allah yaquma lis-salati, agar tidak berdiri untuk salat illa ba'da ayatuka al-mu'azzinu min al-azani wal iqamah, illa kecuali pada ayatuka setelah selesai min al-azan wal iqamah, daripada azan dan iqamah. Kenapa itu? Nanti setelah selesai baru berdiri. Tapi ini disunatkan, bukan sesuatu yang wajib. Karena ini termasuk khilaf di antara ulama masalah. Ada pandangan ulama yang membebaskan sembarang kapan kesempatannya berdiri. Ada juga yang mengatakan begitu kapan begitu pun dia berdiri. Tapi ini Syafi'i yang mengatakan disunatkan nanti setelah selesai kamatnya baru berdiri. Kenapa? Di situ supaya dia baca doa dulu. Habis kamat itu bacakan doanya, baru berdiri. Nah, apa doa kamat? Ada pendapat mengatakan doa kamat sama dengan doa azan, karena itu juga termasuk azan. Di mana ada hadis Nabi mengatakan baina kulli azan ini salat, di antara setiap dua azan ada salat. Padahal yang dimaksud itu dua azan, satu kamat. Maksudnya di antara azan dan kamat ada salat. Kenapa? Di annahu lam yakruk minhuma lam yaktul waktu duhur. Karena sebelum selesai keduanya, baik azan ini kalau kebetulan kita lagi sudah dulu di masjid baru azan, nanti selesai azan kalau kita berdiri untuk salat sunat maupun kamat, sebelum selesai keduanya azan dan kamat, itu belum tiba waktu masuknya salat. Wali annal imam, dan bahwasanya imam wa ghairuhu, dan selain daripada imam tentunya makmum, masyhuruna bi jawabil muadzin wal muqim, mereka itu lagi sibuk untuk menjawab muadzin bagi azan
wal mukim dan orang yang kamar. Wa amman ajizu minal qiyam, adapun orang yang lemah yang tidak mampu berdiri, mimman yuridu salata qa'idan atau mutajian, bagi orang yang mau salat dulu atau salat berbalik, atau nahwa dzalik atau semestinya semacamnya, wa yatawajjahu lis-salati aqiba intihai minal kamar, maka mereka itu menuju salat setelah selesai kamar. Wa man kana dahilan ila al-masjid asna'al iqamah. Nah, ini yang orang yang lain. Hari ini orang sudah duduk di masjid, yang lagi duduk di masjid. Bagi orang yang sementara masuk waktu kamar, fala yustahabu lahu al-julusu liyaquma ila salat, tidak disunatkan baginya untuk duduk baru berdiri untuk salat. Bil asahi menurut pendapat oleh salat. Ini orang yang masuk masjid. Gara-gara hadis Nabi yang mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka jangan duduk hingga ia salat 2 rakaat. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Artinya yang membuat kita duduk itu salat ayat masjid. Lalu menjadi masalah ini ketika lagi azan. Lalu ada orang masuk. Apakah orang masuk ini langsung salat atau bagaimana? Kalau menurut pendapat Syafi'i yang kita ada, maka orang yang masuk hari itu hanya berdiri untuk menjawab dulu azan. Nanti setelah selesai azan baru salat. Tapi ada sekarang pendapat muncul. Pokoknya begitu kamu masuk langsung salat. Apakah orang azan atau tidak azan? Padahal perbaiki pemahaman atas bunyi hadis. Bunyi hadis mengatakan jangan duduk kecuali salat membuat kalian duduk. Tidak mengatakan apabila kamu masuk masjid langsung ke salat. Langsung ke salat baru dulu. Tapi bunyinya jangan dulu kecuali salat yang membuat dulu. Jadi apa tidak azan? Nah kita mendengar dulu azan, selesai azan baru salat baru dulu. Kalau sekiranya hadis mengatakan apabila seseorang di antara kalian masuk masjid langsung ke salat baru dulu, nah ceritanya berarti kan kapan saja datang langsung salat. Tapi di sini dia mengatakan langsung salat. Berarti jangan dulu berhenti, bisa berdiri sampai selesai azan kalau azan. Nah kalau sekiranya tidak ada azan ya langsung salat. Jadi ini pandangan Syafi'i. Lalu kita kembali ke salat orang musafir. Bahwa ada 7 pertimbangan. Kalau kita mau musafir, yang pertama ialah mau kemana? Adakah tujuan tertentu, tempat tertentu, atau hanya mau keliling, mutar pulang? Beda hukumnya. Kalau tujuannya tertentu,
sasarannya dengan kalau tidak tertentu. Kalau tertentu, ya, maka ditanya lagi, apa tujuannya? Mau apa? Saya mau ke Banjarmasin atau saya mau ke Balikpapan. Sudah tertulis. Lalu mau apa? Kesananya itu. Itu bagaimana kenapa? Karena ada beda kalau perjalanannya itu perjalanan yang dibolehkan, tujuannya atau yang dilarang. Mana yang dilarang umpamanya mau pergi mudik atau mau pergi rakor. Nah itu yang terbantu. Dengan kalau mau mengunjungi keluarga atau apa yang dibolehkan. Kemudian berapa jalannya yang melihat yang dikunjungi. Ini yang ketiga berapa jalannya. Apakah sampai 80 kilo atau tidak? Kalau tidak sampai 80 kilo, tidak dibenarkan untuk melakukan jamak atau kasar jamak. Kalau sampai 80 kilo ke atas, nah itu yang boleh. Lalu yang keempat, ialah berapa lama di sana dalam perjalanannya, dalam tujuannya ini. Apakah di sana itu hanya sampai 4 malam maksimal? 6 malam dengan perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Kalau sekiranya itu harus menentukan bermalam. Seperti kalau kita ke tanah suci, itu 1 hari perginya, 1 hari pulangnya. Kalau hanya dalam batas 4 hari di sana di tujuannya, disitulah dia boleh melakukan kasar jamak bersama dengan perjalanan. Kalau lebih daripada itu, maka setelah lebih daripada 4 hari dia harus menyempurnakan dan dianggap sama dengan orang setempat. Kalau lebih dari 4 hari. Kemudian di mana ia memulai kasar jamak? Kalau 4 hal yang disebutkan tadi itu tercukupi, maka ia mulai perjalanan itu setelah ia keluar dari batas kotanya. Belum bisa ia mulai kalau masih dalam kota. Nanti ia bisa mulai apabila dia sudah keluar dari batas kotanya. Lalu kenapa? Apakah dalam perjalanan itu dia salah sendirian atau dia mengikut kepada orang setempat di tengah perjalanan? Ada kampung lewati di situ orang salah berjamaah. Kalau sekiranya ia sendirian di situ berlaku salah kasar jamak. Tapi kalau dia mengikut sama orang kampung, maka dia harus menyempurnakan yang dia ikuti. Dia harus menyempurnakan yang dia ikuti. Yang dia tidak ikuti, dia kasar. Dan yang ketujuh ialah salat yang boleh ia lakukan kasar dan jamak ialah salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan dan ia lakukan juga dalam perjalanan. Saya ulangi, salat yang menjadi yang dapat ia lakukan rukhsah, yaitu boleh kasar boleh jamak, ialah salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan dan ia juga lakukan dalam perjalanan.
Kalau salat yang dilakukan dalam perjalanan, salatnya masih dari kampung, ia tidak lakukan tadi di kampung lalu berangkat, maka ia harus sempurnakan, karena itu tanggungan dalam kampung, ketika masih dalam kampung. Begitu juga, kalau ada salat yang menjadi tanggungannya dalam perjalanan, tapi nanti tiba di kampungnya baru dia lakukan, itu tidak bisa lagi dia kasar jamaah. Nah, dalam hal ini terakhir, dulu sudah ada dibagikan itu persiapan kita kalau mau berangkat dari rumah. Tapi saya dengar, karena dulu itu saya bagikan satu kertas, satu lembar, katanya hanya dibagikan untuk mereka salat subuh, sehingga banyak yang tidak dapat. Nah, sekarang saya cetak ulang, nah sudah diperbanyak. Jadi tolong siapa yang bisa bagi, mudah-mudahan cukup. Tiga lembar itu satu set. Jangan lupa ibu-ibu, kalau ibu-ibu marah kita tidak makan itu. Sudah. Saya kira bersisa itu, bersisa. Ini untuk perjalanan jauh. Kalau saja dalam kampung, itu yang terakhir saja, bagian terakhir saja, yaitu bacaan di pintu. Bacaan di pintu waktu kita mau keluar. Itu kalau kita hanya dari rumah mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke sawah, mau ke empang. Tapi kalau perjalanan yang kita bicarakan ini, di mana berlaku kasar jamaah, maka mulailah dari awalnya, yaitu kita dalam pakaian yang kita mau pakai berangkat. Kita lakukan salat sunat safar. Barang-barang kita semuanya sudah dikemas, sudah siap, sisa diangkat. Kita melakukan salat sunat safar dengan niatnya, saya berniat salat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Kalau saja ini sudah tercetus dalam hati, sudah sah. Lalu kita takbir ihram, baca Al-Fatihah, baru baca kuliah.
Kemudian pada rakaat kedua, sesudah baca Fatihah, kita baca Qul Huwallah sampai salat tadi selesai. Setelah salat selesai, kita baca zikirnya, kemudian doanya. Ada 2 zikirnya dan 2 doanya. Ada 2 zikirnya dan 2 doanya. Zikir yang pertama ialah ayat kursi. Zikir yang pertama. Zikir yang kedua, li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin, zikir yang kedua. Nah, sesudah itu kita baca doanya. Doa yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma bika asta'inu wa 'alaika atawakkalu. Allahumma zallil su'ubata amri wa sahhil alayya masyaqqata sabri warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu wasrif anni kulla syarrin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa akaribi wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi min akhiratin wa dunya fafanna ajma'in min kulli su'in ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Coba saya terjemahkan ya. Allahumma bika asta'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ini baru pembuka doa. Isi doa, Allahumma bika asta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Wa 'alaika tawakkalu, dan hanya kepadamu saya berserah diri. Allahumma dzallili su'bata amri. Ya Allah, mudahkanlah bagiku kesulitan urusanku. Wa sahhil alayya masyaqqata sabri, dan mudahkanlah bagiku kesukaran perjalananku. Warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu, berikanlah kepada aku rezeki melebihi daripada yang saya perlukan. Wasrif anni kulla syarrin, jauhkanlah daripada aku segala bentuk keburukan. Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka, bahwasanya memohon kepadamu perlindunganmu agar engkau menjaga saya ini. Wastaudika, dan saya titipkan kepadamu nafsi diriku, wa dini agamaku, wa ahli keluargaku, wa karibi dan kerabatku. Wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi, dan semua nikmat yang telah kamu anugerahkan kepada aku dan kepada mereka itu semua, min akhiratin wa dunia, sama adanya nikmat di akhirat kelak dan nikmat dunia sekarang. Fa'fanna ajma'in, jagalah kami semuanya, jagalah kami semuanya, min kulli su'in, daripada segala keburukan, ya karim, wahai Tuhan maha pemurah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, ini penutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai dibaca, itu tadi ketika kita selesai memberi salam, langsung dibaca. Jadi ini boleh kita letakkan di samping sajadah kita atau di depan kita, boleh kita, karena nanti setelah selesai salam baru dibaca. Andai kata petunjuknya mengatakan dibaca waktu sujud, mare, kalau tidak dihafal tentu tidak bisa dibaca. Tapi ini enaknya karena nanti sesudah memberi salam, jadi letakkan baru dibaca. Nah, setelah selesai dibaca, kita berdiri, baru dibaca doa yang kedua. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu. Ya Allah, hanya kepadamu saya mengarah. Wa bika tasamtu, dan hanya kepadamu saya berpegang teguh. Allahumma qini ma hammani wa ma la tamula. Ya Allah,
Lindungilah saya daripada segala yang saya pikirkan. Sempurnakanlah bagiku daripada segala yang saya pikirkan. Allahumma zawwinni at-taqwa. Ya Allah, bekalilah saya dengan takwa. Waghfir li zambi, dan ampunilah segala dosaku. Wa wajjini li khairina ma tawajjahtu, dan hadapkanlah saya kepada kebaikan ke arah mana saya menghadap. Artinya ke arah mana saya nanti menghadap setelah saya keluar dari rumah saya, maka saya mohon supaya kebaikan yang selalu diperlihatkan kepada aku. Lalu setelah selesai, maka diangkatlah itu kohor, angkatlah kohor. Tiba di pintu, baru dibaca yang terakhir. Ini bacaan pintu ini, itu yang perlu dihafal, yang terakhir perlu dihafal. Kenapa? Karena ini bacaan setiap kita keluar dari rumah. Setiap kita keluar dari rumah. Tadi saya katakan, kita mau ke pasar, kita mau ke tetangga, kita mau ke sekolah, kita mau ke kantor, ya kita mau ke pasar, kita mau ke empang, kita mau ke sawah, ya pokoknya keluar dari rumah. Insya Allah keluar dari rumah mau ke masjid, baca ini. Jadi ini yang dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Saya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tiada upaya, tiada kekuatan, semuanya di tangannya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajahala au yujahala alayya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, saya memohon perlindungan kepadamu, min an adilla, daripada saya sesat, au udalla, atau disesatkan orang, au azilla au zalla, ataukah saya jatuh atau dijatuhkan orang, au adlima au adlama, ataukah saya ini berbuat dalim atau didalimi orang, au ajahala au jahala alayya, atau saya berbuat jahil atau dijahili orang. Saya yakin jamaah sudah hafal itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud hafal mana di Jawa ya? Ya, sisa yang kedua, baris yang kedua. Hadirin hadirat, inilah bacaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semua, insyaallah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa wa arina tibaa wa arinal batila batilan tinaba. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad